Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan apabila kondisinya yang ini tadi kondisinya no shear connection ya. Jadi tidak ada lekatan antara balok yang atas dengan yang bawah. Kita akan membahas seperti ini. Jadi asumsikan tidak ada lekatan, jadi tidak ada friksi antara balok yang atas dan yang bawah. Jadi tidak ada friksi di ini ya, di irisan AB ini, penampang AB, bidang AB ini tidak ada friksi, tidak ada irisan, tidak ada lekatan. Nah, kemudian balok yang atas ini tidak bisa terdefleksi lebih dari yang bawah. Tidak bisa, dia yang atas itu defleksinya lebih gede daripada yang bawah kan, pasti sama gitu. Pasti karena dua-duanya ditumpu pada tumpuan yang sama dan bertumpu gitu, bertumpuk, itu yang atas dan bawah itu defleksinya sama. Tidak bisa yang atas lebih gede defleksinya daripada yang bawah atau sebaliknya. Jadi sama. Nah, karena sama, berarti kita bisa anggap itu beban yang W ini itu ditanggung oleh dua balok ini secara sama rata. Jadi asumsikan balok yang atas ini menanggung W per 2, kemudian balok yang bawah ini menanggung W per 2 juga. Jadi dibagi dua W-nya, bebannya. Kemudian inersianya karena dia tidak ada lekatan, berarti inersianya sendiri-sendiri. Penampang yang atas punya inersia sendiri, kemudian penampang yang bawah punya inersia sendiri. Jadi tetap 1/12 kali B H pangkat 3. Karena masing-masing ya, kalau ini digabungkan jadi 2H. Tapi karena ini masing-masing jadi 1/12 B H pangkat 3. Jadi diingat-ingat tadi kita sudah membahas bebannya. Jadi bebannya bukan lagi W, tapi W per 2. Jadi untuk kondisi yang no shear connection, itu bebannya menjadi W per 2, kemudian untuk inersianya 1/12 BH pangkat 3, karena satu balok penampang. Kemudian untuk Y-nya berarti karena masing-masing penampang ini bekerja sendiri-sendiri, berarti dia garis netralnya masing-masing. Tidak lagi di tengah sini, tapi di masing-masing penampang garis netralnya. Jadi yang balok atas ini punya garis netral sendiri, yang balok bawah punya garis netral sendiri. Nah, maka dari itu untuk Y-nya itu berarti H per 2, karena ditinjaunya dari tengah sini ke serat terluar. Jadi Y-nya itu H per 2. Jadi kita punya bebannya W per 2, kemudian I-nya 1/12 BH pangkat 3, kemudian Y-nya adalah H per 2. Nah, berikutnya kalau kita masukkan, maka kita bisa mendapatkan rumus sigmanya atau maksimum bending momennya, maksimum bending stress atau tegangan lenturnya itu MY per I kan, persamaannya MY per I. Nah, M-nya itu bisa kita dapatkan karena W-nya tadi adalah W per 2 ya. Jadi kalau kita punya beban merata di tumpuan sederhana itu kan 1/8 GL kuadrat ya kan. 1/8 GL kuadrat. Nah, Q-nya itu tadi W per 2. Jadi 1/16 WL kuadrat jadinya. Nah ini 1/16 WL kuadrat itu untuk momennya. Jadi momennya kita dapatkan 1/16 WL kuadrat. Kemudian Y-nya itu jadi H per 2. Kemudian I-nya 1/12 BH pangkat 3. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan 3 WL kuadrat per 8 BH pangkat 2. Ini untuk maksimum tegangan lenturnya. Jadi di sini ini angkanya sekian ini besarnya. Kemudian untuk maksimum shear stress, maksimum tegangan gesernya atau tau-nya ini maksimumnya terjadi di dekat tumpuan ya. Kalau yang tegangan lentur kan maksimum ada di tengah bentang. Tapi kalau untuk yang tegangan geser itu terjadi di dekat tumpuan, itu besarnya bisa kita hitung dengan rumus yang biasa, tetapi untuk satu penampang yang tadi. Ini sama perilakunya. Kita perlakukan sama dengan yang balok lentur tadi. Jadi kita hitung untuk penampang satu-satu ini dengan beban W per 2. Nanti akan didapatkan tau-nya sebesar 3WL per 8 BH.
Seperti itu. Dengan pola diagramnya dua parabolik seperti ini karena penampangnya sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian untuk maksimum deflection atau defleksi maksimumnya ini juga sama. Kita hitung per satuan penampang gitu. Jadi yang ini dihitung sendiri, yang bawah dihitung sendiri. Yang atas ini coba sama ya, kita mau hitung yang atas atau yang bawah itu sama karena tadi sudah saya bilang di awal yang atas tidak bisa terdefleksi lebih besar daripada yang bawah. Yang bawah pun seperti itu. Jadi sama, atas dan bawah sama, makanya kita asumsikan bebannya dibagi dua. Nah, untuk rumus defleksinya tinggal kita masukkan ke persamaan defleksi ya. Delta sama dengan 5 kali beban kali L pangkat 4 dibagi 384 EI. Sama, hanya saja bebannya di sini kita masukkan bukan W lagi, tapi W per 2. Karena kita hitung per masing-masing penampang tadi. Nah, jadinya 5WL pangkat 4 per 64 EB kali H pangkat 3. Itu untuk deltanya. Nah, kemudian bending momennya atau momen lenturnya untuk setiap masing-masing penampang tadi, baik yang atas maupun yang bawah, apabila dihitung sejauh X dari tengah bentang, nah nanti akan didapatkan MX-nya itu sama dengan W, bebannya tadi ya, kali L kuadrat kurangi 4X kuadrat, X-nya tergantung kita mau meninjau jarak X-nya sejauh apa, dibagi 16. Nah, berikutnya kita bisa hitung, karena kita sudah punya MX, jadi kita bisa hitung longitudinal strain atau regangan longitudinal, regangan memanjangnya, atau epsilon X-nya, di serat bawah pada balok yang atas. Ini kan masing-masing tadi. Balok yang ini sendiri, balok yang ini sendiri. Nah, serat bawah, balok yang atas itu ini berarti. Ini. Balok yang atas kan membentuk tegangan ini ya. Ini. Nah, bottom fiber of the upper beam, berarti ini kita sedang meninjau regangan di serat bawah pada balok yang atas, itu yang ini. Itu bisa dihitung dengan epsilon X sama dengan MY per I. MY per I itu kan sigma tadi ya, dibagi dengan E. Nah, tetapi M-nya ini kita hitung dengan MX. Karena kita mau meninjau per, terserah kita mau ambil X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, berarti 1 meter dari tengah bentang. Kalau X-nya 1,2, berarti 1,2 dari tengah bentang, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan dapatkan persamaan seperti ini. 3W per 8E BH pangkat 2 kali L kuadrat min 4X kuadrat. Nah, akan terjadi regangan yang sama, besarnya regangan ini sama, antara yang bottom fibernya upper beam, jadi regangan di serat bawahnya balok atas itu akan sama dengan regangan serat atasnya balok bawah. Ini ya, ini dengan ini itu nanti sama angkanya. Nah, ini yang dinamakan dengan slip strain. Nah, slip strain ini, yang tengah ini, kita bisa hitung 2 kali epsilon X. Karena sama ya, di sini epsilon X, di sini lagi nanti kalau menghitung epsilon X lagi. Jadi di satu bidang ini nanti akan 2 epsilon X. Nah, berarti slip strain, yang kita namakan slip strain, yang di tengah ini kita sebut slip strain, itu besarnya 2 kali epsilon X gitu. Jadi ada istilah baru lagi ya. Jadi setelah tadi tahu ada yang namanya shear connection, kemudian kondisi sambungan yang dia tidak disambung gitu. Kondisi jarak antara penampang yang dia tidak disambung, tidak ada sambungan, itu akan ada yang namanya slip strain. Nah, slip strain ini besarnya sebesar 2 epsilon X itu.